Wallah, senyumannya Nabi Muhammad mahal. Dunia seisinya nggak sebanding dengan satu senyuman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling ditakutin kaum arifin hari kiamat nggak ngelihat wajah Nabi Muhammad. Dan yang lebih menakutkan hati mereka hari kiamat melihat wajah Nabi Muhammad tidak tersenyum kepada mereka. Introspeksi di rumah kita, berapa banyak hal yang membuat hati Rasulullah muram dan bersedih. Allahu Allah ya Allah, Allahu Allah. Sayyidina Al-Busiri bilang, laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaqau. Beruntung kalau aku diistimewakan dengan melihat wajah Nabi Muhammad. Yang melihat wajah Rasulullah gak bakalan sial selama-lamanya. Tapi kalau kita mau lihat wajah Nabi Muhammad, bersihin mata kita. Jangan lihat yang haram, jangan lihat yang gak baik, jangan melihat makhluk Allah dengan pandangan yang merendahkan. Wow. Setiap pandangan yang merendahkan muslim lain membuat kita dari Nabi Muhammad makin jauh untuk memandangnya. Tiap kita memandang muslim lain dengan pandangan yang merendahkan, meremehkan, hatta walau tukang maksiat. Hatta ini majelis dibuat bukan cuma buat orang taat aja, tapi majelis ini juga dibuat, maulid Nabi dibuat untuk orang yang tukang maksiat juga. Bukan cuma buat orang yang dekat, buat orang yang kabur juga. Habib Ali bilang, "Zawaqat taubat takiyal asi," tukang maksiat. Ini dia nih, momen yang kamu cari nih. Momen taubat buat kamu. Kalau emang dia berjodoh untuk bertaubat, ini momen kamu untuk dekat, wahai orang yang kabur. Ini dia momennya. Dibuatkan majelis ini untuk merubah orang sial menjadi orang yang beruntung di sisi Allah Ta'ala, merubah orang neraka menjadi orang surga, merubah orang yang terputus menjadi orang yang tersambung dengan Nabi Muhammad, merubah orang yang terhijab menjadi orang yang dibukakan hijabnya. Sayyidina Abul Abbas Al-Mursi, beliau bilang kepada murid-muridnya, "Man minkum," siapa di antara kalian yang kalau ngasih salam kepada Rasulullah dia dengar jawaban dari Nabi Muhammad? Murid-muridnya terdiam, artinya nggak ada satupun di antara kita mendengar jawaban salam dari Nabi Muhammad. Maka beliau bilang, "Ubuku ala qulub hujibat anillah wa an Rasulillah." Menangislah kalian atas hati yang terhijab dari Allah dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harta nggak bisa menggantikan secercah penglihatan terhadap wajah Nabi Muhammad. Tahta, jangan lagi yang 5 tahun, 5.000 tahun tahta, nggak bisa menggantikan penglihatan terhadap wajahnya Nabi Muhammad. Wallah, senyumannya Nabi Muhammad mahal. Dunia seisinya nggak sebanding dengan satu senyuman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling ditakutin kaum arifin hari kiamat yang melihat wajah Nabi Muhammad. Dan yang lebih menakutkan hati mereka hari kiamat melihat wajah Nabi Muhammad tidak tersenyum kepada mereka. Introspeksi di rumah kita, berapa banyak hal yang membuat hati Rasulullah muram dan bersedih. Tapi jangan khawatir, Nabi gak musir kita dari umatnya, asal kita tahu diri aja. Rasul bilang kepada orang-orang kafir harbi yang memerangi beliau, beliau bilang, "Allahumma hdi qaumi." Enggak bilang Allahumma hdi haula, bukan kasih hidayah buat mereka, tapi Nabi bilang beri hidayah kepada kaumku. Mereka merangin aku, tapi enggak dibilang bukan bagian dariku. Haula tetap qaumi, kaumku, tetap diaku oleh Nabi Muhammad. Ihdi qaumi. Terus Nabi Muhammad mencarikan uzur buat mereka. Fa innahum la ya'lamun. Mereka nggak mengerti, mereka nggak berilmu. Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu Nabi bilang, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Semua umatku masuk surga kecuali yang nggak mau. Kemudian Nabi lanjutkan, "Man ata'ani dakhala al-jannah." Yang taat kepadaku masuk surga. Kelanjutannya, kalau pakai otak kita, yang nggak taat masuk neraka. Tapi Nabi nggak mau membahasakan itu, nggak mau ucap begitu, masih tetap beroptimis bisa nyelamatin mereka. Cuma Nabi mengingatkan, "Wa man asani faqad aba." Yang bermaksiat kepadaku
berarti dia nggak mau. Tapi ajaban li aqwam, takjub terhadap kaum, ke surganya diseret pakai rantai. Ke surganya diseret dengan rantai. Nabi bilang dalam hadis, syafaati li ahli al-kabair min ummati. Syafaatku buat pelaku dosa besar dari umatku. Udah dari umat Nabi dapat kemuliaan, udah gitu masih melakukan dosa besar, mestinya diusir. Tapi enggak, saya masih mau nolongin dia. Syafaati li ahli al-kabair min ummati. Itu beberapa ulama, Syekh Bajal Hamad la Bashimalah, itu beliau bilang ahlul kabair khalluhum yudfanun indi. Para pendosa, pelaku-pelaku dosa besar, kalau mati kuburnya dekat saya sini, jangan jauh-jauh. Kenapa? Saya masih mau nyelamatin, sebisa mungkin saya mau nyelamatin. Rahmah, kasih sayang di dalam hati mereka, warisan dari Nabi Muhammad. Warisannya Nabi bukan harta, warisannya Nabi bukan tahta, bukan kursi. Warisannya Nabi rahmat dan kasih sayang. Warisannya Nabi ilmu, warisannya Nabi adab, warisannya Nabi rasa malu, warisannya Nabi zuhud, warisannya Nabi wara', warisannya Nabi adalah sabar beliau, warisannya Nabi adalah syukur beliau, warisannya Nabi adalah mengalahnya beliau. Beliau bilang, Sayyidina Hasan bin Ali, inna bani hadha sayyid. Putraku nih Hasan, pemimpin sayyid sejati. Apa yang dia buat? La'allallah ayyusliha bihi bainal fi'atain azimatain minal muslimin. Pemimpin sejati apa cirinya? Dengannya Allah mendamaikan antara kaum muslimin. باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون.